Ini suatu struktur senyawa hidrokarbon dengan nama 3-etil 1-metil pentana. Nah, kita disuruh tentukan apakah ini udah sesuai dengan tata nama IUPAC. Nah, untuk menentukannya kita harus menggambarkan terlebih dulu strukturnya. Kalau dia udah sesuai dengan struktur tata nama IUPAC, maka kita harus menggambarkan strukturnya. Kalau belum berdasarkan IUPAC, maka kita tentukan nama yang baru berdasarkan strukturnya yang tepat. Nah, kalau begitu kita bisa tentuin nih rantai utamanya siapa gitu. Rantai utama itu biasanya ditulis di akhir ya teman-teman. Kalau begitu untuk kasus ini itu adalah pentana. Pentana adalah rantai utamanya, dan pentana ini kan termasuk ke dalam senyawa alkana. Nah, senyawa alkana ini kan termasuk ikatan tunggal ya, nggak punya ikatan rangkap gitu. Nah, pentana sendiri punya struktur senyawa C5H12 gitu. Nah, untuk N-pentana itu bisa kita gambarkan sebagai berikut. CH3 berikatan dengan CH2, kemudian berikatan dengan CH2 lagi, berikatan dengan CH2 lagi, berikatan dengan CH3. Nah, ini adalah gambar dari struktur N-pentana. Tetapi kan yang diminta soal punya ikatan cabang atau punya cabang di atom nomor 3 dan punya cabang metil di atom nomor 1. Berarti kalau gitu kita nomorin dulu 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti di atom nomor 3 nya ini akan ada etil. Etil itu kan C2H5 ya. C2H5 ini kan bisa kita tulis jabarin menjadi CH2 yang berikatan dengan CH3 gitu. Berarti ini bisa kita tulis jadi CH2 berikatan dengan CH3. Kenapa kita jabarin untuk C2H5 nya? Kenapa nggak kita singkat? Itu karena dalam sistem tata nama IUPAC kita menentukan rantai utama itu berdasarkan rantai yang paling panjang. Jadi dalam penulisan ini kita nggak usah singkatin dulu, karena kita kan mau lihat nih apakah sistem tata nama ini udah sesuai dengan sistem tata nama IUPAC gitu. Nah, C pada atom yang nomor 3 ini kan hanya udah berikatan, berarti kita juga harus hapus ya hanya satu gitu. Nah, kemudian ada satu lagi nih cabangnya katanya itu di nomor 1 teman-teman, di nomor 1, dan itu gugus metil. Nah, harusnya dari sini teman-teman juga bisa tahu kalau ternyata struktur ini tuh nggak sesuai dengan tata nama IUPAC. Kenapa? Karena katanya nih ada cabang di nomor 1 dan itu metil. Nah, berarti di atom nomor 1 ada cabang metil. Nah, jelas-jelas kalau dalam tata nama IUPAC kita harus memberikan nama dari atom yang paling dekat dengan cabang kan gitu. Dan pada umumnya cabang nomor 1 itu atom nomor 1 itu jarang diisi dengan cabang. Nah, karena kenapa? Ini kan CH3 tadinya, pasti bakal berubah jadi CH2. Kenapa? Karena dia udah berikatan nih sama dua atom C. Berarti kalau seandainya ini CH2, harusnya kita bisa buat penomoran itu dari atom C yang ini kan, CH3, ataupun dari sebelah sini, karena ini yang paling dekat dengan cabang. Kayak gitu, berarti ini harusnya kita hapus jadi CH2 bukan CH3. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat kan kalau ternyata sistem tata nama yang tadi itu tidak sesuai dengan IUPAC gitu. Nah, yang sesuai dengan IUPAC itu yang seperti ini. Tapi itu pun harusnya bisa kita nomorin dari bawah ataupun dari atas, tapi lebih tepat dari atas gitu. Karena cabangnya itu lebih dekat ke rantai yang utama nomor 1 gitu. Maka kalau kita tuliskan senyawanya yang baru yang sesuai dengan tata nama IUPAC akan seperti ini teman-teman. Ada CH2 di sini, kemudian ada CH3 di akhir. Kita namain dari sini, kita nomorin dari sini 2, 3, 4, 5, dan 6 gitu. Berarti untuk struktur ini namanya siapa? Ada 3 nih. Punya etil. Ya kan? Punya etil, berarti ada 3 etil. Rantai utamanya siapa? Sampai 6, berarti punya heksana.
gitu. Maka penamaan yang tepat untuk struktur yang udah disediakan adalah ini 3 etil heksana. Sekian.